Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terhormat kepada dosen pengampu kita, yakni Bapak Rizky Syafril, SAI dan MSI. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Angga Putra Tri Rezeki, yang kedua Ayu Anggraini, yang ketiga Febi Febianti, yang keempat Lovita Ayunda Meidara, yang kelima saya sendiri yaitu Puji Dwi Putra. Langsung saja masuk ke judul materi kami yaitu sistem hukum dan struktur hukum yang akan dibaca oleh Angga Tri Rezeki. Pada Angga Tri Rezeki, waktu dapat kami persilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi kita pada malam hari ini, yaitu tentang sistem hukum dan struktur hukum. A. Sistem hukum di dunia. 1. Anglo-Saxon Common Law System. Sejarah sistem hukum common law dengan menguatkan peran hakim berkembang sejak penundukan bangsa Norman di Inggris pada tahun 1066. Pada masa itu, Raja memilih wewenang pengadilan perkara, adjudication power, dan membentuk hukum legislative power. Konsep ini sebenarnya telah ada sebelum pendudukan bangsa Norman dengan terdapatnya lembaga pengadilan masyarakat, communal court, yang beranggotakan pemilik tanah dan rakyat yang mengacu pada hukum kebiasaan setempat pada masa Anglo-Saxon. Lembaga ini selain memiliki fungsi mengadili, juga memiliki fungsi membentuk undang-undang dan administratif. Next. 2. Eropa Continental Civil atau Civil Law System. Dalam sejarah Indonesia, awalnya telah mengadopsi Civil Law System atau sistem hukum civil law. Prinsip utama sistem hukum ini adalah mempositifkan hukum dalam bentuk tertulis atau dituangkan dalam bentuk undang-undang prinsip legisme Indonesia yang dikatakan menganut sistem hukum civil dapat dilihat dari perangkat hukum yang berjalan mencirikan dari sistem hukum civil law. Di antaranya terdapat kodifikasi hukum dalam beberapa peraturan di Indonesia. Undang-undang menjadi peraturan yang menyabar dari alamat konstitusi. Dan sistem pengadilan yang bersifat inkuitorial atau hakim mempunyai peran besar dalam mengarahkan dan mengutus perkara. Dalam konsep sistem hukum civil law, sumber hukum yang diutamakan adalah bentuk undang-undang di di dalam undang-undang tersebut terdapat suatu asas yang utama dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas. Asas ini berpangkal tolak pada kepentingan masyarakat yang dapat ditafsirkan sebagai kepentingan tertib hukum. Dengan asas ini, maka sistem peradilan pidana hanya dapat menyentuh dan mengelinding suatu perkara jika terdapat aturan-aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilanggar. Yang ketiga yaitu Islam. Menurut Harun Nasution, hanya ada 3 dari 10% terdapat sekitar 5,8% kandungan Al-Quran yang berbicara tentang hukum dan perundang-undang. Selebihnya, Al-Quran banyak berbicara tentang sejarah umat manusia. Dari 10% itu, ayat-ayatnya hanya yang secara jelas, muhkam atau qat'i menjelaskan tentang suatu hukum. Tetapi, ada juga yang tidak jelas atau samar, musyabihat atau zahih, menerangkan tentang suatu perkara hukum. Di negara-negara Muslim, hubungan antara agama dan negara dalam konteks yang lebih luas
dan hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional dalam konteks yang lebih sempit memiliki hubungan yang unik dan beragam. Hubungan tersebut, kalau disederhanakan, paling tidak terdapat 3 corak, yaitu pertama, hukum Islam syariat adalah natabi hukum nasional. Corak kedua, hukum Islam tidak otomatis menjadi undang-undang tetapi sebatas menjadi sumber atau bahan dalam pembuatan hukum nasional. Pandangan Al-Quran mengenai hukum dan perundang-undangan pada pendahuluan sudah dijelaskan bahwa kandungan Al-Quran terdapat dalam perundang-undang hanya sekitar 5,8% dari total ayat yang berjumlah 6.360 ayat. 5. Campuran. Masyarakat selalu berubah-ubah. Perubahan tersebut juga menyebabkan tradisi atau hukum mengalami perubahan. Bahkan dalam adanya globalisasi yang begitu cepat, tidak ada sekat dan jarak antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Masyarakat dengan tradisi hukum tertentu akan mempengaruhi tradisi masyarakat hukum lainnya. Oleh karenanya, tidak ada satupun negara yang menampakkan dirinya secara murni, baik sebagai negara dengan sistem Eropa kontinental maupun sebagai negara Anglo-Saxon. Hal tersebut menandakan bahwa globalisasi juga secara langsung mengubah tradisi hukum lama yang otonom satu dengan yang lainnya menjadi tradisi hukum yang saling mempengaruhi. Karenanya, telah muncul varian sistem hukum campuran yang merupakan bentuk interaksi antara semua sistem hukum yang ada. Selanjutnya akan disambung oleh rekan kami. Baik, terima kasih kepada Angga Putra Rezeki. Materi yang akan dilanjutkan oleh Saudari Ayu Anggraini kepada Saudari Ayu Anggraini. Dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, 4. Komunis. Komunis merupakan gagasan yang dicetuskan oleh Karl Marx. Maka beberapa pakar menyebutkan bahwa ideologi komunis tak ubahnya dengan Marxisme. Tujuan dari dibentuknya ideologi komunis oleh Marx adalah untuk merevolusi tatanan dunia yang ada dengan cara menciptakan sebuah tatanan baru kehidupan, di mana dunia baru yang diidamkan tersebut kala akan dihuni oleh masyarakat yang tidak mengenal class society, dan kasta sosial. Sebuah tatanan masyarakat yang dapat hidup rukun dan damai dalam satu lingkungan keadaan di mana manusianya dibebaskan dari keterikatan kepada hak kepemilikan pribadi. Tidak ada eksploitasi, penindakan, serta paksaan. Ideologi komunis lahir sebagai reaksi terhadap ideologi kapitalis yang mementingkan kebutuhan individualis pemilik dan mengesampingkan kebutuhan individualis buruh. Komunisme adalah ideologi yang digunakan Partai Komunis di seluruh dunia. Racikan ideologi ini berasal dari pemikiran Lenin yang menginterpretasikan pemikiran Karl Marx sehingga dapat pula disebut Marxisme-Leninisme. Secara garis besar, ideologi komunis dilatar belakangi oleh kesenjangan sosial antara kaum bangsawan kaya, bourgeois, dan kaum pekerja atau rakyat jelata proletar. Kesenjangan ini disebut juga sebagai era kapitalis, di mana yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin dengan keadaan yang ada. Komunisme menginginkan penyetaraan dari segala hal antara bourgeois dan proletar. Baik, terima kasih kepada Ayu Anggraini. Maka materi selanjutnya akan diteruskan oleh Febri Febrianti. Kepada Saudari Febri Febrianti, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang B, sistem hukum yang dianut di Indonesia. Sistem hukum yang dianut di Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem hukum yang ada di negara-negara lain. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sistem hukum atau penerapan hukumnya tidak hanya menggunakan satu sistem besar, yakni civil law system. Akan tetapi di Indonesia menganut pula hukum adat dan hukum agama, sehingga dapat dikatakan jika sistem hukum Indonesia merupakan campuran. Sebagian besar sistem hukum yang dianut di Indonesia merupakan civil law system, Eropa kontinental, yang dimana pada sistem hukum ini aturan-aturannya berupa aturan tertulis yang dikodifikasikan. Berbeda dengan Anglo-Saxon system,
yang sumber aturannya berasal dari jurisprudensi. Dalam sistem hukum civil law system terbagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik atau hukum pidana ialah sistem hukum yang di mana negara dianggap sebagai subjek serta objek hukum sendiri, atau dengan kata lain, dengan sistem ini bersifat umum. Sedangkan pada hukum privat, hukum perdata, yang pada hakikatnya negara bertindak sebagai wasiat dalam persidangan atau persengketaan, atau memiliki arti negara tidak ikut campur tangan dalam sistem hukum ini merupakan mengatur tentang permasalahan per individual atau golongan tanpa adanya hubungan negara di dalamnya. Tapi seiring perkembangan zaman, batas-batas antara hukum publik dan hukum privat semakin kabur. Namun dalam pembentukannya, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Hal tersebut wajar, mengingat hukum merupakan sebuah sistem yang tersusun atas sejumlah bagian yang masing-masing juga merupakan sistem yang dinamakan subsistem. Dalam sistem hukum Indonesia terdapat subsistem hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum tata negara. Negara hukum menurut Eropa kontinental dipelopori oleh Immanuel Kant dengan paham laissez-faire, laissez-aller, artinya, biarlah setiap anggota masyarakat menyelenggarakan sendiri kemakmurannya, jangan negara yang ikut campur. Ada elemen penting dalam konsep negara hukum menurut Eropa kontinental, yaitu 1. Adanya perlindungan hak-hak asasi manusia, 2. Pembagian kekuasaan, 3. Pemerintah berdasarkan undang-undang, dan 4. Adanya peradilan tata usaha negara. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Feby Febrianti. Materi selanjutnya ya yang akan diteruskan oleh saudari Lovita Indah. Kepada Lovita Indah, kami silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang struktur hukum di Indonesia. Struktur hukum yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas jumlah serta ukuran pengadilan, jurisdiksinya, atau jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan. Termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislatif. Teori Lawrence Meyer-Friedman yang kedua, struktur hukum atau pranata hukum. Dalam teori Lawrence Meyer-Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan badan pelaksanaan pidana atau lapas. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden. Prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi, struktur atau legal struktur terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia, misalnya, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik, maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, di antaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah, maka akan ada masalah.
Baik, terima kasih kepada Saudari Lovita Yunda. Dan hanya sebatas itu hasil presentasi kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, kami di atas anggota saya dan dari perwakilannya, itu kami minta maaf. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.